Warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah saya sekarang bersama dengan Bapak Libanun Muzazin SAG. Assalamualaikum Pak Banun, sehat? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Ustadz Libanun Muzazin SAG adalah guru di MA El Bayan, mengampu mapel sosiologi dan juga sejarah Indonesia. Dan yang menarik dari Ustadz Libanun ya, atau panggilannya Ustadz Banun, beliau dulu pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cilacap untuk berapa periode tadi? Satu periode. 2009 sampai 2014. 5 tahun. Nah, kira-kira ada yang menarik atau ada hal yang bisa di-sharekan untuk pemirsa YouTube pengalaman panjenengan sebagai anggota dewan bagaimana tadi? Baik, terima kasih. Kehidupan politik di Indonesia khususnya di Cilacap itu kan memang harus dipelajari oleh setiap masyarakat dan itu penting keterwakilan dari aspirasi kita, dan menjadi anggota dewan itu bagian dari amanah. Kenapa amanah? Karena bagaimanapun aspirasi masyarakat harus disalurkan melalui mekanisme yang baik. Kemudian di DPR juga kita bisa memperjuangkan hal-hal yang memang harus diperjuangkan, antara lain tentang anggaran, antara lain tentang peraturan daerah yang berpihak kepada rakyat. Tentang anggaran tentu pemerintah daerah kan harus diberi masukan langsung oleh masyarakat mana pembangunan-pembangunan yang prioritas harus segera dikerjakan dan kebutuhan masyarakat. Karena seringkali kan kebutuhan pembangunan itu oleh pemerintah daerah dimintakan dari kalangan bawah. Sangat menarik sebetulnya kehidupan berpolitik melalui anggota dewan, karena banyak manfaat yang ada di sana. Terutama anggaran pendapatan daerah untuk dialokasikan buat daerah-daerah gitu nih. Antara lain kalau anggaran untuk kehidupan beragama, dalam hal ini pendidikan agama kan penting juga diperjuangkan. Contohnya untuk guru-guru madrasah, untuk guru TPQ, untuk guru yang memang perlu membutuhkan dan mendapatkan pembiayaan. Itu juga harus diperjuangkan karena bagaimanapun itu hak dari masyarakat untuk mendapat anggaran tersebut, dan itu melalui anggota dewan. Kalau tidak melalui anggota dewan dan melalui mekanisme yang resmi memang agak susah. Kira-kira menurut pandangan jenengan kenapa kok yang namanya kursi dewan itu menjadi rebutan dan menjadi keinginan banyak orang tadi? Apa basahnya itu gimana, itu kebasahannya itu sampai tingkat mana? Perspektif orang menjadi anggota dewan itu memang karena penghasilannya tinggi ya, dan itu memang tidak dipungkiri ya. Tapi penghasilan tinggi itu jangan diperspektifkan juga sebagai bagian dari lahan korupsi. Anggota dewan menarik itu karena memang di sana bagian dari memperjuangkan aspirasi amanah, dan itu memang satu-satunya tempat untuk berjuang secara elegan dan absah. Yang kedua, di sana juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kebutuhan masyarakat apa disampaikan oleh pemerintah daerah, kemudian diputuskan melalui APBD. Kemudian yang ketiga, terkait dengan peraturan-peraturan yang memang untuk hajat masyarakat banyak, itu memang dirembuk di dewan, tidak di tempat yang lain. Sehingga ketika masyarakat membutuhkan peraturan yang mengayomi mereka, ya harus lewat dewan, tidak lewat yang lain. Karena kewenangan dewan kan legislatif, yaitu membuat peraturan, dan itu sangat bagus sekali. Itu menariknya, sehingga menjadi rebutan banyak orang. Tapi selama ini yang menjadi perspektif kan karena penghasilannya tinggi, dan memang penghasilan dewan juga lebih dari rata-rata UMK lah dalam hal ini. Tapi jangan sampai korupsi. Jauh dari UMK ya. Terus kenapa kok akhirnya menjadi lahan korupsinya itu paling besar nih di dewan itu? Tidak bisa dipungkiri memang di sana ada anggaran-anggaran yang mungkin bisa diolah, tetapi tergantung orangnya juga. Dan kita menghindari kalimat korupsi karena kan tidak punya anggaran anggota dewan itu. Anggota dewan kan tidak punya kewenangan mempunyai anggaran kemudian menyalurkan anggaran, tapi hanya merebut dengan pemerintah daerah. Jadi kalimat korupsi sepertinya tidak tepat untuk anggota dewan, karena kan dewan nggak punya anggaran, yang punya anggaran kan pemerintah. Dalam hal ini kalau Cilacap itu pemerintah daerah. Tapi peluang-peluang untuk bisa melakukan korupsi itu memang selalu ada apa gimana tadi? Di setiap lini kehidupan memang peluang untuk itu kan ada saja. Bukan hanya di anggota dewan, pemerintah
perusahaan juga ada, karena kembali kepada individunya masing-masing. Mau lurus bisa juga ya, tidak akan. Sangat bisa. Kalau ada kata-kata yang mengatakan tidak mungkin anggota dewan tidak korupsi karena sistem itu sudah mengatur orang yang menjadi anggota dewan untuk melakukan korupsi gitu. Itu gimana tuh? Mungkin Karena perspektif dari oknum-oknum yang selama ini ada, yang sudah mungkin terviralkan kasusnya, sehingga seolah-olah semua yang menjadi anggota dewan buruk. Padahal tentu juga banyak yang bersih, ada juga yang lurus. Dan tingkat korupsinya karena nggak punya anggaran ya sebetulnya kan nggak bisa korupsi, karena apa? Terus kemudian kira-kira bekal apa yang jenengan dapat ketika 5 tahun menjabat tadi? Ada beberapa peraturan daerah, karena waktu itu saya menjadi ketua badan legislasi Kabupaten Cilacap, yang aspirasi tentang peraturan daerah itu antara lain tentang perlindungan tenaga kerja. Kita juga sudah putuskan dulu, dan itu pasal-pasalnya insya Allah akomodatif untuk para pekerja. Kemudian inisiatif Dewan waktu itu juga terkait dengan pendidikan keagamaan di Kabupaten Cilacap yang menyangkut pembiayaan untuk guru-guru madrasah, guru-guru PPG dan lain-lain juga sudah pernah kita inisiasi membuat peraturan daerah. Jadi pengalaman-pengalamannya itu diantaranya yang masih terkesan. Setelah selesai jenengan mencalonkan lagi apa enggak waktu itu? Saya mencalonkan kembali tahun 2014, tetapi nasib berkata lain juga saya tidak menjadi, karena waktu itu sebetulnya perolehan juga bagus, lebih dari 4.000 suara terpilih saya di kolom saya tercoblos nama saya, tapi ketua partai waktu itu menempati nomor urut 1 dan beliau lebih unggul daripada saya. Suaranya lebih banyak. Ya, secara sportif saya mengatakan saya memang belum beruntung suara-suaranya. Terus kemudian ketika jadi anggota dewan tidak jadi, kenapa jenengan hunting menjadi guru tadi? Jauh banget nih. Basic pendidikan awal pekerjaan kan memang dari pendidik. Dan dengan mendidik itu ada transfer pengetahuan, minimal itu. Karena pengetahuan itu kalau bisa ditransfer dan yang diberi transfer itu mengerti, memahami, ada kepuasan tersendiri. Apalagi di level pendidikan tingkat SMA, MA itu bagian dari mereka sedang mencari pengetahuan yang benar dengan banyak bertanya, banyak mengklarifikasi dan banyak mencari tahu. Tapi kan lebih garing ya tadi. Sebetulnya secara finansial mungkin tidak jauh. Ada niatan kalau di dunia pendidikan mencari kesugihan itu nggak ada gitu, tapi kepuasan batin mentransfer pengetahuan itu terdapatkan. Karena banyaknya materi mungkin yang didapat melalui yang tidak baik juga tidak memuaskan. Dan dunia pendidikan juga insya Allah secara hati sangat memuaskan. Dan jenengan menikmati ya sebagai pendidik? Sangat menikmati sekali. Sangat menikmati, apalagi kalau beberapa tahun kemudian ketika putra didik kita sukses itu luar biasa hati kita mendengarnya, kemudian bahagia, minimal kita pernah ikut andil sukses mereka, itu sangat membahagiakan sekali. Terakhir tentang pesan dan kesan jenengan kepada para generasi muda yang mencari pengalaman sebagai anggota dewan, ingin jadi anggota dewan, itu gimana Tat? Untuk anak-anak muda yang kepengen sukses, berbagai macam kesuksesan bisa diperoleh, bisa melalui anggota dewan. Ketika nanti menjadi anggota dewan juga berharap amanah. Yang kedua, ketika menjadi anggota dewan, jabatan itu tidak mutlak selamanya akan diperoleh, tapi juga akan berhenti. Sehingga sekali lagi harus amanah. Jadi di sektor manapun yang penting memberikan manfaat gitu. Memberikan manfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi diri sendiri juga. Itu penting. Gapailah cita-cita setinggi kamu punya cita-cita, insya Allah bila niatnya baik akan tercapai. Terus himbauan untuk ke MALBN ada Tat? Untuk siswa-siswi MTS atau SMP? Untuk siswa-siswi MTS, SMP dimanapun berada, MALBN adalah sekolah yang luar biasa dengan kemampuan guru yang sudah teruji, kapabilitas dari guru-gurunya juga teruji, kemudian lingkungan sekolah yang agamis, lingkungan sekolah yang mendukung, dengan lingkungan sekolah yang penuh dengan hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, kemudian materi lokal keagamaan yang cukup kuat. Insya Allah tidak salah pilih untuk belajar menimba ilmu di
Madrasah Aliyah El Bayan. Yalnya monggo MAL Bayan. We are the best. Ya, terima kasih kepada Ustadz Banun, sukses selalu, kemudian selalu bahagia di dunia hingga di akhirat, putra-putri yang soleh-solehah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.